Ya, shalom selamat pagi semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya selama beberapa bulan yang lalu mungkin kita pernah ketemu dan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Hari ini saya ada membawa istri dan keluarga besar saya dan tapi saya nggak ajak mereka berdiri semua saudara. Saya ajak istri saya aja yang berdiri. Mana istri saya nih? Oh iya, betul. Ya, memperkenalkan dulu siapa tahu ada yang belum kenal terhadap saya. Nama saya Kris Sukatmono. Saat ini saya mempunyai 3 orang anak dan cukup ya, nggak perlu nambah-nambah lagi. Dan saat ini saya juga melayani sebagai gembala di Gereja Masa Depan Cerah Bandar Lampung dan saat ini saya juga sebagai pemimpin komsel atau pemimpin kesan. Lalu saudara kalau mau kenal saya lebih lanjut, bisa buka IG saya, pakai nama saya sendiri di situ, Kris Sukatmono, ketik aja di Instagram. Ini dalam hati saudara pasti ini pendeta pede banget, nawar-nawarin padahal gua nggak nanya padahal. Oke, siapa yang siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya ini adalah pertemuan ilahi yang Tuhan siapkan kami semua Tuhan. Kami percaya pada hari ini ada sebuah firman yang luar biasa. Bukan 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 karena pengkhotbahnya yang luar biasa, tapi ada suatu pertemuan yang Tuhan ingin izinkan kami bertemu dengan Engkau melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami bisa mengalami pemulihan, sehingga kami mengalami pembaharuan akal budi dan pikirannya kami Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami mempunyai hati yang lembut untuk bisa ditabur oleh firman Tuhan, sehingga tanah yang gembur itu pertumbuhan yang luar biasa dalam kehidupannya kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Pagi hari ini saya akan membawa firman Tuhan yang berjudul Tuan yang Kejam atau Hamba yang Baik. Saya bacakan di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya bantu bacakan kepada saudara semua. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup kita, itu pasti saat ini tidak terlepas yang namanya uang. Betul apa betul saudara? Makanya dalam kehidupan kita banyak orang butuh uang dan banyak orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan banyak uang. Orang yang misalnya masih sekolah saat ini, berlomba-lomba untuk sekolahnya dia pinter, dapat nilai yang bagus. Tujuannya buat apa saudara? Tujuannya buat nanti bisa diterima kerjaan yang bagus pada waktu selesai sekolah. Setuju kan? Kalau saudara mendapatkan pekerjaan yang bagus, tujuannya apa? Ujung-ujungnya supaya gaji saudara besar. Amin. Apa di sini nggak ada saudara? Lalu saudara, misalnya saudara mau jadi pengusaha. Tujuannya apa? Tujuannya mau rugi? Saya rasa nggak ada di sini. Tujuannya pasti mau untung, mau cuan, mau mendapatkan uang lebih banyak dari yang sebelumnya. Lalu saudara membeli tanah yang lokasinya dalam menurut pandangan saudara adalah lokasi yang strategis. Harapannya apa? Harapannya adalah harga tanah tersebut beberapa tahun kemudian akan meningkat dan uang saudara akan bertambah banyak. Saya yakin dan percaya saudara, semuanya itu ujung-ujungnya supaya duit kita berkembang. Dan hari ini saya mau kasih tahu saudara-saudara semua, Tuhan itu tidak membenci orang kaya. Juga melarang orang jadi kaya untuk punya banyak harta. Tapi hari ini kita perlu belajar bahwa uang atau kekayaan, harta yang kita punya dalam hidup kita, ternyata itu bisa menjadi tuan yang kejam atau bisa menjadi hamba yang baik.
Maksudnya apa itu? Nanti saya jelaskan, saudara. Namun tentunya yang kita harapkan, uang atau kekayaan itu bisa menjadi hamba yang baik. Karena kalau yang kejam-kejam di dunia ini pasti kita hindarin. Saya mau nanya sama saudara semua, saudara pengen punya istri yang kejam? Boleh lambaikan tangan saudara, kalau ada yang saya mau doain sekarang saudara, biar terjadi sesuai dengan kehendak saudara. Saya rasa tidak ada yang mau yang kejam-kejam dalam dunia ini. Hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus ini dijuluki sebagai kitab Amsal dalam perjanjian baru. Atau disebut juga sebagai kitab nasihat. Di mana isi kitab ini berisi banyak nasihat-nasihat kehidupan yang mudah untuk dimengerti dan kita lakukan dalam kehidupannya kita. Nah, pertanyaannya hari ini, bagaimana supaya kekayaan bisa menjadi hamba yang baik? Siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan saudara? Kita buka yang poin yang pertama. Bagaimana supaya kekayaan bisa menjadi hamba yang baik? Sadar bahwa pengaruh kekayaan itu terbatas. Katakan terbatas. Di Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Latar belakang kondisi dari ayat itu adalah saat itu saudara, rumput bisa tumbuh dengan cepat. Dan bahkan bisa mengeluarkan bunga rumput, tanda sedang mau mengalami pertumbuhan. Tapi ini terjadi tidak bertahan lama. Karena kalau siang, matahari begitu terik dan angin tenggara di sebuah padang pasir begitu panas. Sehingga membunuh semua rumput itu dalam satu hari. Ayat ini mengajarkan apa kepada kita semua? Bahwa kesemarakan, keseruan, keasikan, kebahagiaan yang dihasilkan oleh uang. Ingat baik-baik, itu ada batasnya. Mulai nggak percaya, kelihatannya nggak ada amin ya saudara. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Semisalnya ada sebuah perahu yang sedang berlayar. Di mana perahu itu jika mau berlayar, kemanapun pasti butuh air. Setuju? Kita tidak akan bisa mendayung kalau tidak ada air. Bahkan walaupun perahu itu pakai mesin. Coba aja saudara, perahu bermesin itu taruh di darat. Apakah perahu itu bisa jalan? Tidak bisa. Sampai di sini, saya percaya kita semua setuju untuk berlayarnya sebuah perahu itu membutuhkan air. Namun, coba saudara renungkan. Walaupun kita menyadari kalau sebuah perahu untuk berlayar itu membutuhkan air, apa jadinya kita akhirnya melubangi dinding daripada perahu itu? Otomatis air akan masuk ke dalam perahu kita. Yang terjadi adalah air akan masuk menguasai perahu kita. Pelan-pelan air akan memenuhi perahu kita. Air akan berada di atas kepala kita. Dan akhirnya kita tenggelam dan mati. Dalam kehidupannya kita, air itu ibarat uang. Saat saudara menjalankan perahu kehidupan saudara, itu pasti perlu uang. Zaman sekarang apapun juga butuh uang. Mau kencing pakai uang, saudara. Tuhan tahu kita perlu uang. Tapi apa jadinya kalau uang itu adalah segala-galanya? Sampai saudara tergila-gila sama uang itu. Sampai kekayaan itu menguasai hati dan pikiran saudara. Apakah saudara bahagia?
Iya, tapi sesaat. Tapi sesaat. Karena saudara belum menyadari bahaya yang mengancam. Kondisi di mana harta memenuhi dan berada di atas diri saudara. Otomatis akhirnya membuat saudara tenggelam di dalam dosa, katakan dosa. Itulah mengapa kita menjadi mengalami yang namanya kebencian, iri hati, stres. Tapi kalau saya lihat muka-muka di sini nggak ada yang stres, sukacita semua. Amin. Depresi, kepahitan, kepelitan, amarah. Kondisi inilah yang dinamakan sebagai uang tuan yang kejam. Contoh, saudara. Bapak-bapak kadang mikir, yang penting di dunia ini ada 3. Yang pertama, duit. Yang kedua, duit. Yang ketiga, duit. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena bisa berhasil juga sama jawaban semua ya. Mami, kau diem baik. Mami, kau diem baik. Pokoknya tugas aku sebagai suami cari duit. Kau mau apa, kau beli. Aku udah ada urusan sama harganya. Berapapun harganya aku bayar. Ceritanya mau sukses. Kau mau liburan kemana? Kasih tahu aku. Ke Eropa, ke Amerika, ke bulan, kasih tahu aku. Aku bayar. Tapi Pak, anak kita ini gimana ya? Mau semangat ke gereja. Kalau papa sendiri nggak pernah yang namanya ke gereja. Oh, aku tahu maksud kau. Aku telepon tuh full timer gereja. Dia datang ke rumah. Dia datang kasih tahu aku. Aku bayar dia. Dia datang aku bayar. Emang full timer guru les, saudara. Dia ngerasa oke dengan caranya seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu. Anak dan istri belum tentu oke. Ada di dunia ini yang semuanya nggak bisa dibayar pakai uang. Dia lupa, saudara, sebagai suami. Tugas dia bukan semata-mata cari uang. Halo? Bukan semata-mata cari fulus. Bukan semata-mata cari chain. Ada tugas suami yang lain yang harus dikerjakan. Dia harus jadi imam. Mengenalkan anak dan istri kepada Tuhan. Tugas suami apa lagi? Menjadi nabi. Mengenalkan suara Tuhan, firman Tuhan kepada anak dan istrinya. Tugas suami apa lagi? Menjadi raja. Melayani istri dan anak-anaknya. Sampai suatu hari ketemu masalah. Suatu saat bapaknya udah tua, anaknya gantian ngomong sama bapaknya. Aduh beh, sorry beh. Dengan gaya anak yang sengak. Dia panggil bapaknya babeh. Karena apa? Anaknya gak pernah diajarin ke sekolah minggu, saudara. Gini beh, Ai sekarang sibuk banget. Banyak urusan kantor yang harus Ai kerjakan. Jadi kelihatannya untuk urusan masa tua babe, baiknya aku akan taruh babe di panti jompo aja. Babe butuh berapa duit, Ai bayar. Tragis ya. Baru setelah itu dia gelagapan nyari gembala. Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Padahal semuanya saya sudah cukupkan semuanya itu. Sorry, jangan ngomong semuanya yang sudah dicukupkan. Yang saudara lakukan baru sebagian kecil yang saudara lakukan buat istri dan anak-anak. Segala-galanya dalam hidup ini memang butuh uang. Tapi jangan taruh hidup saudara habis-habisan hanya demi uang. Halo. Karena pengaruh uang itu sebenarnya terbatas. Nggak kekal.
Jadi kita harus taruh hidup kita di mana? Itu kan pertanyaannya. Di Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat yang 11a, bisa maju ke depan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan. Katakan kekekalan dalam hati mereka. Saudara, ayat ini mengatakan apa? Dengar baik-baik saudara. Kalau saudara hidup, saudara taruh di tangan Tuhan, katakan tangan Tuhan. Ingat baik-baik hari ini. Tuhan bisa memberikan hal indah yang uang gak bisa berikan buat saudara. Dan berita baiknya apa? Umurnya panjang. Kekal itu bersifat jangka panjang. Amin. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah. Ingat baik-baik, rencana indah yang Tuhan siapkan buat saudara. Di dalam Tuhan masa depan saudara penuh harapan. Bukan uang saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita nyanyikan lagi dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Kita pejamkan mata kita. Dari semula kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Aminkan lagu ini buat hidup saudara secara pribadi. Amin, amin, amin. Rencana indah. Amin, 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 amin. Bagi masa depan harap semua baik. Oh, oh, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Oh, amin, 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 amin. Sekali lagi kita katakan semua baik, semua baik. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terjadi dalam hidup kami Tuhan. Pada waktu kami menyerahkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Kau jadikan hidupku berarti. Kalau saudara hari ini tahu, katakan tahu, di dalam Tuhan ada sesuatu yang dunia tidak bisa sediakan. Dan manfaatnya itu bersifat jangka panjang. Artinya, harusnya ini kan yang harus dikejar saudara, amin. Hidup saudara harus mau terbuka. Sehingga saudara bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Saya pernah ngobrol sama pebisnis. Dia bilang sama saya, sorry ya, saya gak bisa ikut komsel. Saya gak bisa ikut kesan. Soalnya kerjaan kantor saya belum bisa ditinggal. Saya udah bilang balik sama dia sambil candaan tentunya.
Kok harusnya kalau sudah pebisnis, yang namanya pebisnis malahan paling mudah untuk ikut kesan atau komsel. Kan toko yang atur waktunya. Kepala bank mau menemui Koko, tinggal geser aja waktunya. Kalau waktunya itu tabrakan sama yang namanya kesan atau komsel. Saudara, kata-kata nggak punya waktu. Dengan kata lain saudara mau bilang bahwa hal itu belum penting buat saya. Contoh lain, penawaran misalnya saudara mau dibaptis. Kamu menunggu apa lagi? Yuk baptis yuk. Aduh Pak, saya belum siap. Saya ada ketemu orang model seperti itu saudara. Sudah lebih 5 tahun ikut Tuhan. Dibaptis aja masih galau. Kira-kira Tuhan galau gak ya kasih saudara yang terbaik kalau saudara galau sama dia? Nah Pak, kalau gitu saya udah lihat Bapak ini sudah bertumbuh imannya. Gimana kalau Bapak menjadi pemimpin atau komsel? Aduh Pak, saya belum siap. Seringkali penolakannya seperti itu. Mimpin kesana aja belum siap. Selalu ngomongnya belum siap. Kira-kira saudara, kalau saudara dipanggil Tuhan kira-kira siap gak pada hari ini? Kalau saudara ngerasa nggak belum siap, kapan saudara siapnya? Terus Tuhan bilang begini sama saudara, oh iya, aku tuh mau kasih kamu berkat 2 triliun rupiah. Kira-kira apa respon saudara? Belum siap Tuhan? Haleluya, luar biasa di gereja ini. Ternyata berani ngomong belum siap. Kalau di gereja saya ngomongnya pasti siap saudara. Terima uang 2 triliun rupiah. Nah pertanyaannya, kenapa kalau uang mau datang selalu kita ngomong siap terus? Tapi kalau untuk Tuhan, banyak pertimbangan. Di sini nggak ada saudara. Di MDC Ukraina banyak penolakan. Ada yang ngeluh, aku sudah ikut kelas DK, dasar kekristenan, 10 pelajaran. Tapi apa hasilnya bro? Aku masih gini-gini baik. Aku belum dapat kerjaan. Aduh saudara, baru 2,5 bulan ikut DK. Itu juga emang saudara masuknya on time terus. Datang ibadah 1,5 jam, saudara datang cuma 30 menit karena saudara telat. Tapi kalau di janjian main sepeda sama teman jam 5 pagi, jam 4:30 sudah kumpul. Gak telat. Di sini gak ada saudara. Di Ukraina banyak. Poin yang pertama saudara, ingat pengaruh kekayaan itu terbatas, katakan terbatas. Sekali kita taruh hidup kita pada kekayaan, dia yang akan menjadi tuan yang kejam dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara taruh hidup saudara di tangan Tuhan, katakan tangan Tuhan. Dia yang akan memberikan saudara kekekalan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, bagaimana uang menjadi tuan yang baik, hamba yang baik. Yang kita miliki bukan penentu kita dalam bersikap. Di Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Di sini dikatakan ternyata orang kaya yang mungkin menurut dunia mempunyai kedudukan yang tinggi, ternyata dikatakan kedudukannya rendah. Namun bisa juga orang yang keadaannya rendah, ternyata disebut kedudukannya tinggi. Artinya kekayaan yang kita miliki, katakanlah bukanlah, penentu kita dalam bersikap. Jangan menjadikan kekayaan sebagai ukuran kedewasaan rohani.
dan tidak menempatkan kemiskinan sebagai cara untuk mencapai kematangan rohani. Segala hal yang kita bersikap, patokannya apa? Firman Tuhan. Amin. Contoh nih saudara, untuk cewek-cewek yang saat ini mungkin lagi pacaran di sini ya saudara. Kadang kita cewek-cewek kadang ngerasa bersalah. Pacar kita ngajak nakal. Lalu kita nggak mau. Pacar kita bilang apa ke kita? Jual mahal lu. Kita bingung. Apalagi pacar kita orang kaya. Nanti kalau aku nggak jadi sama dia gimana? Ingat saudara, patokan kita bersikap adalah firman. Firman. Maskernya ketat banget kayaknya, suaranya kecil. Saya lihat prokesnya luar biasa kok di gereja ini saudara. Jadi firman Tuhan katakan apa kalau lagi pacaran? Jaga kekudusan sampai pernikahan. Wah Pak, lama amat jaga kekudusannya sampai pernikahan. Ya iya, makanya jangan pacaran kalau belum rencana mau menikah. Karena pacaran tuh isinya apa? Isinya cobaan-cobaan saudara untuk tidak berbuat dosa. Tapi ingat baik-baik, kalau saudara jaga kekudusan selama saudara pacaran, saudara akan melihat sorga dalam pernikahan. Amin. Apa? Kalau jual mahal nanti pacar nggak mau sama saya. Gimana saya bisa laku-laku? Siapa bilang? Di dunia ini, hotel $3.000 semalam. Ada yang nginep. Mobil seharga 5 miliar. Ada yang beli? Tas seharga rumah. Ada yang pakai? Ada yang pakai? Semua barang-barang itu dipakai sama orang yang punya kelas. Mungkin pacar saudara anak orang kaya. Tapi kalau dia ngajak pacaran yang nggak benar, mohon maaf, dia bukan orang yang berkelas. Halo? Orang yang punya kelas itu akan selalu mencari barang yang limited edition. Dan saya berdoa, orang-orang yang limited edition tuh hadir di tempat ini. Orang di luar sana mau cari pacar, udahlah nyari ke MDC Palembang aja. Pilih random, bagus semua. Dikasih pujian, nasi mukanya lesu kayak begini, nggak ada tepuk tangan nggak apa-apa. Kalau masih diem lagi saya tutup langsung doa. Mungkin saudara berpikir, orang yang sulit dinasehati atau yang dibimbing adalah orang yang paling kaya. Atau orang yang paling berkuasa. Atau orang yang punya kedudukan yang tinggi. Enggak juga. Orang yang ekonominya lemah pun bisa juga sulit untuk dinasehati. Bisa juga untuk sulit dibimbing. Orang yang sudah sakit pun dinasehatin juga susah. Jangan makannya minyak-minyak ya. Mulut-mulut gue, perut-perut gue. Dia bisa lebih garak dari kita, saudara. Pak, gula darah papa udah tinggi. Dia bisa lebih galak. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, jemaat di kebaktian ini bisa dinasihatin nggak ya? Jemaat ini kalau ditegur bagaimana ya? Kalau suami, istri, gimana? Jangan bawel lu. Gaji lu juga nggak lebih tinggi dari gua. Nah, nggak boleh kayak begitu. Nah, saudara harus berpikir, kalau saudara ditegur, artinya orang itu sayang. Amin.
Nah, puji Tuhan. Kayaknya selama ini gak ada yang negur saya, Pak. Soalnya selama ini saudara nyeremin, nakutin. Daripada kami negor, mendingan kita diem. Nah, hari ini saya mau ngajak MBC Palembang. Kalau suatu saat saudara dapat nasihat, dapat teguran, saya kasih tahu tips ya. Yang pertama, pasang muka senyum semua. Oke, kelihatan dari mukanya mengecil matanya. Saya hitung sampai 1, 2, 3 bilang, thank you. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, kalau ditegurnya, jawabannya 1, 2, 3. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya mau nanya satu lagi, saudara. Kalau istri itu fungsinya apa? Wah, luar biasa ini. Pasti ini Bapak yang luar biasa. Betul. Masalahnya harusnya istri yang jawab. Istri itu fungsinya penolong. Ingat penolong, bukan penodong. Dan juga bukan perongrong. Nah, kalau misalnya istri itu penolong, harusnya yang lebih kuat itu penolong atau yang ditolong? Penolong dong tentunya. Setuju nggak? Nah, artinya istri kan harusnya lebih kuat. Tapi yang sering ngambekan tuh siapa, saudara? Bukan saya yang jawab, saudara. Tapi di ruangan ini saya yakin dan percaya istri-istri di sini adalah orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Hari ini saya mau cerita bahwa saya ini sudah menikah selama 11 tahun. 11 tahun aja udah ngoceh. Saya akan sangat bangga kalau istri saya bilang ke saya saat ini, "Papi, saya lebih menyukai kamu yang sekarang daripada 11 tahun yang lalu." Tapi saya akan menjadi sangat sedih kalau istri saya bilang, "Saya lebih suka kamu 11 tahun yang lalu." Kenapa? Karena artinya sifat dan karakter saya tidak mengalami perkembangan. Bahkan mungkin setelah menikah 11 tahun, sifat dan karakter saya semakin buruk dan menyebalkan bagi dia. Poin yang kedua, ingat saudara, kekayaan yang kita miliki bukan penentu kita dalam bersikap. Mau orang kaya, mau orang yang gak kaya, mau orang muda dan gak kaya. Kalau sedang kasih nasihat ke kita, dan kalau itu nasihatnya sesuai firman, katakan, siapa? Apa katanya? Siapa? Sekali lagi, siapa? Ya, itu baru kita bisa keluar dari jebakan uang yang bersifat uang yang kejam. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang buat Tuhan ya. Poin yang ketiga terakhir. Bagaimana kita menggunakan kekayaan? Di Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-11, saya bisa undang untuk pemain musik maju ke depan. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah, katakan tengah-tengah, segala usahanya ia akan lenyap. Ayat ini tertulis di tengah-tengah. Akhirnya sewaktu-waktu kekayaan kita bisa lenyap. Antara kekayaannya lenyap duluan karena prediksi usaha kita itu meleset. Atau kita sebagai manusia lenyap duluan. Tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saya menghadiri kedukaan sepupu adik ipar saya. Meninggal di usia yang ke-50 tahun. Dan tentunya usia 50 tahun itu bukan usia yang tergolong tua, saudara. Kalau uang menjadi hamba yang baik bagi saudara, selama saudara pegang kekayaan, katakan pegang kekayaan, pegang kedudukan, pegang prestasi, seharusnya saudara menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat kekal.
Bukan sekadar untuk hal-hal yang bersifat sementara saja. Seperti rumput yang bertumbuh dengan cepat dan berbunga dengan semarak, tetapi juga segera layu oleh teriknya matahari. Ada seorang pemimpin Komsel curhat kepada saya. Ada anggota anggota Komsel atau kesan yang susah sekali gantian untuk menyediakan makanan di kesan. Padahal jelas-jelas ekonominya itu nggak susah. Mobil punya, anak di sekolah yang lumayan bagus. Tiap kali liburan sekolah atau liburan akhir tahun, dia bisa berangkat keluar Lampung. Tapi saudara kalau hadir di kesan, cuma datang dan tinggal makan doang. Malah kadang pulang kesan minta bungkus masuk tas. Nah, gimana? Nah, ini bukan TikTok kan ya? Nah, masuk tas. Tapi di satu sisi, ada pemimpin kesan lain yang cerita. Dia merasa diberkati punya anggota kesan yang dia tahu padahal ekonominya kurang mampu. Tapi yang dilakukan dia itu apa? Setiap hari dia menjalankan kesan, dia berusaha untuk membawa makanan yang mungkin ala kadarnya. Tapi dia tetap mempunyai hati yang ringan tangan. Kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupannya kita? Karena orang yang gini tadi, saudara, nyambung kan maksudnya kan? Yang gini tadi, dia belum mengerti. Untuk menggunakan kekayaannya untuk hal yang bersifat kekal. Ingat baik-baik saudara. Kekayaan saudara itu bukan dinilai berdasarkan seberapa banyak harta yang saudara bisa pamerkan kepada orang-orang. Tapi kekayaan itu dinilai berdasarkan berapa banyak orang bisa merasakan manfaat dari kekayaan yang kita punya. Amin. Saya rindu orang di luar sana bisa merasakan berkat yang luar biasa dari gereja ini. Karena siapa? Karena saudara semua. Karena saudara semua. Karena saudara semua. Karena saudara. Karena saudara. Itulah disebut sebagai uang, sebagai hamba yang baik. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapa hati kita. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin, amin. Minyak yang baru. Haleluya. Haleluya. Undang Roh Kudus masuk dalam hati. Amin, amin, amin. Oh, oh. Amin, amin. Memulihkan saudara, membebaskan saudara, mengubah hidup saudara. Oh. Lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Penuhkan hidup, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu
denganmu, bahwa aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, cobalah seluruh hidupku. Luapanmu bebaskan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu bebaskan alasan yang ku rindu, yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu bebaskan hidupku, datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mulai datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, dengan minyak yang mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapanmu mulai hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu bebaskan hidupku, urapanmu, 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 urapanmu bebaskan hidupku. Urapanmu
bebaskan hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kita sorak haleluya. Kita sorak haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hanya di dalam Engkaulah tersedia kebahagiaan yang sejati. Hidup yang penuh makna dan tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Apapun yang Engkau lakukan, kami percaya Tuhan. Engkau ya Tuhan, di luar Engkau, kami memiliki sebuah kehampaan yang bersifat sementara. Tapi di dalam Engkau hari ini, kami dapat melihat sebuah masa depan yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan tolong kami, untuk kami bisa terus mampu mengelola keuangan dengan baik. Mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami bisa bertanggung jawab. Setiap yang Tuhan titipkan buat kami bisa kelola dengan baik dan berbuah lebat. Sehingga dengan demikian Engkau menambah-nambahkan kepercayaan Engkau kepada kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang hari ini mungkin dalam pergumulan ekonomi. Dan pergumulan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan yang tolong persoalan keuangan mereka. Dan Tuhan yang tolong untuk setiap jemaat yang sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus, pertolongan-Mu kami yakin dan percaya tetap sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang selalu bersedia memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkaulah tempat kami di mana menaruh pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.